Pernahkah kamu merasa kota kita semakin panas dan pengap? Atau setiap kali hujan deras, langsung was-was kebanjiran? Ternyata, ini ada hubungannya dengan sesuatu yang diam-diam hilang dari kota kita. Dalam 3 menit ke depan, kita akan bongkar penyebabnya dan siapa yang harus bertanggung jawab. Setiap tahun, ruang terbuka hijau atau air tinggi hari di kota-kota besar Indonesia terus menyusut. Pohon-pohon ditebang, taman-taman digusur, dan digantikan oleh beton, gedung pencakar langit, dan pusat perbelanjaan. Katanya sih demi pembangunan dan modernisasi. Tapi, modernisasi macam apa yang membuat warganya sengsara? Pemerintah seringkali berdalih bahwa pembangunan ini untuk kemajuan ekonomi. Tapi mereka lupa, atau mungkin sengaja lupa, bahwa ada undang-undang yang mewajibkan setiap kota memiliki minimal 30% ruang terbuka hijau. Kenyataannya, banyak kota besar yang bahkan tidak mencapai setengahnya. Izin mendirikan bangunan di area yang seharusnya menjadi jalur hijau terus dikeluarkan. Pengawasan lemah, dan sanksi bagi pelanggar seolah tak bergigi. Kita sebagai warga seringkali hanya bisa pasrah melihat satu persatu paru-paru kota kita dihabisi. Apa dampaknya? Yang paling sering kita rasakan adalah banjir. Ruang terbuka hijau itu fungsinya seperti spons raksasa. Akar-akar pohon dan tanahnya menyerap air hujan, mencegahnya meluap ke jalanan dan rumah kita. Ketika spons ini diganti dengan aspal dan beton, air tidak punya tempat untuk meresap. Akibatnya, ya banjir langganan setiap musim hujan. Bukan cuma itu, suhu kota jadi makin panas karena tidak ada lagi pohon yang meneduhkan dan mendinginkan udara. Kualitas udara juga memburuk, polusi meningkat, dan kesehatan kita semua terancam. Lalu, siapa yang harusnya bertanggung jawab? Tentu saja, pemerintah sebagai pemegang regulasi adalah pihak yang paling utama. Mereka yang membuat kebijakan, mengeluarkan izin, dan seharusnya mengawasi pelaksanaannya. Tapi, pengembang properti juga tidak bisa cuci tangan. Keuntungan besar seringkali membuat mereka mengabaikan dampak lingkungan. Dan kita sebagai masyarakat, kita juga punya peran. Kita seringkali diam dan apatis. Padahal, suara kita sangat berarti. Kita perlu lebih vokal menuntut hak kita atas lingkungan hidup yang sehat. Awasi kebijakan tata ruang di daerahmu. Ikut bersuara ketika ada rencana pembangunan yang mengancam ruang terbuka hijau. Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti menanam pohon di lingkungan sekitar atau bergabung dengan komunitas peduli lingkungan. Jangan sampai anak cucu kita nanti hanya bisa melihat taman dan hutan dari buku cerita. Ini kota kita bersama, mari kita jaga bersama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan video ini agar semakin banyak yang sadar. Sampai jumpa.